Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazria dari kelas 2E Psikologi. Di sini kita akan membahas uji Cochrane. Nah, di sini ada fungsinya Cochrane ini menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan berasal dari populasi yang sama dan merupakan perluasan dari uji Max-Nemer. Uji Max-Nemer sendiri menggunakan dua pendekatan, sedangkan ini menggunakan beberapa pendekatan. Selanjutnya ada spesifikasi data observasi berskala ukur nominal dikotomi. Maksudnya di sini misalnya sukses gagal, hidup mati, menang kalah, dan lain-lain, jadi bertentangan. Selanjutnya ada statistik uji, yang dimana untuk sampel besar Q mendekati distribusi C kuadrat dengan DB K min 1. Jika K merupakan jumlah kelompok sampel, maka Q dihitung. Mungkin di sini rumus dari statistik uji untuk sampel besar dengan keterangan Gj itu jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J, sedangkan Li jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Selanjutnya ada kriteria uji, yang dimana H0 ditolak jika nilai atau Q dihitung lebih dari Q tabel atau p-value itu kurang dari A. Nilai Q tabel diperoleh dari tabel distribusi C square. Nah, di sini ada kasus yang dimana seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jabatan ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara ini menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Yang kedua, wawancara kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Sedangkan wawancara yang ketiga menunjukkan ketiadapperhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Nah, untuk pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan untuk kelompok 1 itu wawancara 1 pada kelompok 1, wawancara 2 pada kelompok 2, dan wawancara pada kelompok 3 gitu, yang sisanya gitu. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, di sini ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikan itu 1%. Maksudnya 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Nah, di sini ada tabel wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3, dan ini adalah sampelnya atau pasangan ibu rumah tangga. Nah, di sini ada hipotesis statistik yang dimana H0 peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara, sedangkan H1 peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara dengan menggunakan alfa 1%. Nah, di sini menggunakan statistik ujinya secara manual. Bisa dilihat bahwa statistik ujinya adalah 16,67. Kriteria ujinya itu maka H0 ditolak. Di sini ada rumus untuk menggunakan SPES untuk uji Cochrane sendiri. Baik, di sini ada hasil SPES yang dimana
untuk signya itu 0,000 ya. Untuk Cochrannya sendiri 16,667. Nah, untuk kesimpulannya, peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Nah, di sini untuk menggunakan SPS ini ya, kita masuk ke variabel view dan lalu kita input datanya seperti uji yang sebelumnya gitu. Nah, di sini setelah itu data view juga diinput datanya sesuai kasus dan sama halnya dengan uji sebelumnya gitu. Nah, bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya di sini klik analizi, terus klik non-parametric test, lalu klik ke related sample. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Dan juga di sini selanjutnya pindahkan semua data ke sebelah kolom tes variabel, yang dimana lalu centang kolom Cochrane, lalu klik OK. Nah, setelah hasil dari SPS ini ada statistik uji, yang dimana p-value-nya itu 0 dan 1. Nah, untuk jawaban terhadap jenis wawancara 1 itu 5 dan satunya itu 13. 0 jawaban terhadap jenis wawancara itu 0-nya itu 5, satunya itu 13. Nah, jawaban jenis wawancara 3 itu 0, maksudnya tidak gitu, yang satu iya gitu, yang 0-nya itu 15, yang satunya itu 3. Jadi bisa dikatakan di sini Cochrane-nya itu nilainya 16,667 gitu, dengan sig-nya itu 0,000 ya. Jadi di sini ada karakter uji yang dimana H0 ditolak pada ki hitung dan ki tabel, yaitu dimana 16,667 itu lebih dari 9,21. Nah, sedangkan untuk p-value-nya sendiri H0 ditolak jika p-value itu kurang dari alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Jadi kesimpulannya, peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara karena ki hitung, yang dimana 16,667 itu lebih dari ki tabel gitu. Nah, yaitu 9,21, atau p-value-nya itu 0,000 kurang dari alfa, yaitu 0,05. Jadi, maka H0 ditolak dengan taraf nyata 1%. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.